Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama sebagaimana biasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita tampi. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin, seefektif mungkin untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya memang kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita harus memahami bahwa nikmat ini titipan yang pada suatu saat yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban, bahwa umur kita hari ini akan ditanya peruntukannya untuk apa, kesehatan kita untuk apa, semuanya ditanyakan. Maka kita mohon kepada Allah mendapatkan hidayah taufik, yaitu izin dari Allah agar kita bisa melaksanakan setiap ilmu yang kita pahami, insya Allah. Tentu kita duduk seperti ini dalam rangka untuk mencari ilmu, kemudian tawasau bil haqq, kita saling mengingatkan untuk hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh tidak hanya mengendap di dalam pikiran kita, tetapi sungguh-sungguh bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya nanti yang akan ditimbang adalah amal kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan termasuk orang yang dibimbing oleh Allah agar mudah belajar risalahnya. Kemudian kita hidup di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nanti kalau kita meninggal pas lagi beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tanda bahwa kita pulang kepada Allah dalam kondisi baik, yang sering kita sebut dengan istilah husnul khotimah, yang kita mintakan setiap waktu kita sujud. Di salah satu sujud kita mengatakan Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, dan kita berharap betul itu, kita sungguh-sungguh berharap mendapatkan akhir yang baik. Karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim, amal itu bergantung kepada akhirnya. Kita ingin akhir hidup kita itu baik, dan kita sama-sama tahu di antara ciri kebaikan orang meninggal adalah kemampuan atau dimampukan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah ketika menjelang wafat. Dan kita ingin semua itu bisa kita peroleh. Di antara upayanya duduk seperti ini. Jadi kita ngaji seperti ini dalam rangka untuk merayu Allah agar kita termasuk orang-orang yang tersebut di dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, Quran surah 14 ayat ke-27. Yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman bil qauli sabit, dengan kalimat yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dunia adalah ketika kita hendak wafat, kita dimampukan mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Bapak Ibu semuanya, insya Allah pagi ini kita membahas beberapa hal, melanjutkan tentang kajian kita sebelumnya. Terakhir kita telah refleksi di awal tahun, dan mudah-mudahan bisa diingat-ingat
bahwa memang setiap kita membutuhkan untuk menghisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang perintah Allah agar kita menghitung-hitung tentang amal kita sudah apa saja. Dan kita menghitung-hitung apa yang sudah lalu dengan harapan yang belum berlalu, sisa umur benar-benar efektif bisa kita gunakan untuk beribadah dan amal soleh yang banyak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Barang siapa yang ingin masuk surga, hendak bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah amal soleh dan jangan pulang membawa kesyirikan. Pagi ini ada beberapa poin, kalau kita melanjutkan terkait dengan fikih sholat kita. Sebelum itu saya ingatkan bahwa setiap kita, Bapak Ibu semuanya, pasti akan mendapatkan ujian di dalam hidup. Sebagaimana seorang guru, meskipun tahu si fulanah itu kemampuannya masing-masing, itu guru tahu sebenarnya tanpa ujian pun. Tapi biasanya guru tetap memberikan ujian sebagai tanda kelulusan, maka yang bersangkutan harus diuji. Maka demikian kita hidup di dunia ini sebenarnya ujian. Memang hidup ini adalah ujian. Maka jangan berharap kok hidup rasanya enak terus lurus terus, ya sepertinya enggak demikian. Hidup harus dengan ujian. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah, napa jenengan pikir jenengan badhe mlebet surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian pikir kalian akan masuk surga? Wala ma ya'tikum, sementara belum datang kepada kalian masalul ladina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian ujian dan cobaan sebagaimana didatangkan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang hebat, orang-orang soleh sebelum kita itu semuanya diuji. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, kata Allah. Didatangkan kepada mereka kesengsaraan, didatangkan kepada mereka penderitaan, wa zulzilu, dan diguncang-guncang hidup mereka. Diguncang dengan rasa takut, diguncang dengan ekonomi yang kurang, diguncang dengan penyakit, diguncang betul-betul, diguncang buminya lewat zulzilu, lewat gempa. Kemarin ada gempa kemarin, gitu. Jangan merasakan tuh gempa sedikit saja kita sudah kayak gitu rasanya. Bagi yang pernah hidup di Jogja tahun 2006 kan merasakan betul tuh yang namanya guncangan dari Allah itu dahsyatnya luar biasa. Gak sampai 1 menit 6.000 orang meninggal. Subhanallah. Kita diberi rasa takut, dan hari ini kita melihat di daerah Purbalingga itu ada yang tanahnya kayak likuifaksi, ada yang tiba-tiba longsor kemudian kayak dikulak-kulak gitu. Subhanallah. Saya lihat dari rumah-rumah bagus, jangan bayang juga orang bikin rumah capek kayak mana, ngumpulin duit, tahu-tahu subhanallah. Memang demikian ya. Memang akan diuji bagi orang-orang yang beriman ya, sebagaimana didatangkan ujian kepada orang-orang sebelum kita. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu waladina amanu ma'ahu. Bayangin Bapak Ibu semuanya, sampai-sampai Rasulullah, para rasulnya Allah dan orang-orang beriman yang mengikutinya, yang bersamanya, yang ma'ahu, berkata, maka nasrullah, kapan toh pertolongan itu datang? Kapan pertolongan itu datang? Pernah nggak jangan merasakan ujian kok? Ya Allah, kapan toh leh mari? Atau jangan peteng banget, kapan toh usahaku maju kok ya Allah, arep bayar FP bocah kangelan. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah. Setiap kita pasti akan pernah merasakan seperti itu. Kata-kata masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, masathumul ba'sa itu kesengsaraan dalam bentuk kurangnya
harta kita, kefakiran, gagalnya usaha. Kadang-kadang upau pun teng lambe rasito. Jadi kan yang dagang pasti merasakan. Kadang-kadang kita usaha tuku transaksi 20 yuta tetap jebul rasito. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang di saat kita butuh, betul-betul butuh, tahu-tahu nggak ada dananya. Memang sebagian kita akan diuji dengan kekurangan. Dan yang namanya manusia walaupun diberi banyak, pasti akan merasa kurang. Jangan dengan pikir bahwa orang yang kita lihat kaya nggak kurang-kurang tetap. Karena kebutuhannya berbeda. Sebagaimana saya pernah sampaikan dengan ada ibu-ibu nenteng tas harganya 500 yuto. Bagi jenengan kan tas 1 juta pun larang kan. Ning ono wong sing 500 yuto itu belum cukup. Sebab apa? Ya memang dia kebutuhannya begitu katanya. Untuk sosialita, untuk menunjukkan kedudukannya terkait dengan bisnisnya. Seorang pengacara yang masih mula-mula, saya baru ceritain teman-teman pengacara, sampai kadang-kadang harus nyewa mobil yang bagus untuk mendatangi kliennya. Karena dia berpikir bahwa hebatnya dia diukur dari apa yang nempel dalam dirinya. Makanya ada pengacara yang suka begini toh. Nunjukin apa? Cincinnya mahal-mahal subhanallah. Katanya itu memang untuk performance. Kebutuhan dia seperti itu. Sementara kita mungkin dengan tas 500.000 itu pun hebat banget. Jadi tetap saja yang namanya orang itu masak humul baksa akan diuji dengan kefakiran, kekurangan, merasa tidak cukup. Wadurro itu adalah penderitaan, sakit, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mengalami sakit. Ketika sakit sampai pada puncaknya kita mengatakan, mata nasrullah, kapan toh pitulungan Gusti Allah itu datang, kapan gitu. Jangan jenengan, Rasulullah pun begitu. Hatta yaqula rasulu waladina amanu ma'ahu, sampai para nabi pun, para rasul pun yang jelas imannya sangat kuat merasakan kapan toh pertolongan itu datang. Dikatakan di akhir ayat, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka kalau kita dapat ujian kok sampai peteng banget, itu berarti sudah dekat pertolongan. Sebagaimana gelap mulai maghrib, gelap banget di ujung malam, gini mungkin jam 1 malam, jam 2 malam, di saat kita disuruh bangun menghadap kepada Allah itu gelap, paling gelap. Karena gelap sudah sangat gelap, maka sesungguhnya pagi hendak datang. Maka Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka Bapak Ibu semuanya, kita sadar hidup di dunia dengan ujian-ujian itu. Dan ayat-ayat semisal ini banyak. Salah satunya yang saya bacakan tadi di pengimaman dibaca surat Al-Ankabut ayat ke-1 dan 2 nih. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, memangnya orang-orang dibiarkan mengatakan aku ini orang beriman, aku ini orang Islam, saya itu orang beriman, padahal belum didatangkan ujian kepada mereka. Ayat ini katakan, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan kesengsaraan, dengan kesusahan, untuk diketahui mana yang jujur beriman kepada Allah dan mana yang berdusta. Orang-orang beriman ketika mendapatkan ujian dia ingat Allah, dia memohon kepada Allah, dia bersandar kepada Allah. Orang yang nggak beriman dia akan marah-marah, dia akan menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di dalam ayat lain di Al-Baqarah 155 misalnya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Memang akan didatangkan kepada kalian ujian dengan sedikit rasa takut, minal khauf wal ju', dengan rasa lapar, kemudian dengan hilangnya jiwa, kematian saudara kita, kematian ibu kita, kematian tetangga kita, kematian orang-orang yang kita cintai, wasamarat, dan kurangnya buah-buahan, kurangnya makanan,
Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang ketika datang musibah kepadanya dia mengatakan inna, sesungguhnya lillahi, kami semua itu milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepada dia Allah raji'un, kita akan kembali. Maka Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya seluruh aksesoris yang ada dalam diri kita itu sebenarnya ujian dari Allah. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya anak ujian, enggak punya anak ujian, punya suami ujian, enggak punya suami juga ujian. Gini lagi, saya katakan enggak punya suami ujian, ya sebagian orang mungkin dikasih jodohnya sudah tua gitu. Sebelum berjodoh dia selalu, ya Allah, kapan ya Allah jodoh untukku ya Allah. Saya punya teman baik nih, doktor, prestasinya masya Allah secara akademik. Tapi masya Allah ujiannya jodoh, enggak kurang cantik, orangnya cantik masya Allah, tapi jodohnya itu ketemu setelah 47 tahun, 45 tahun, sehingga ketika beliau menikah sudah sulit punya anak, padahal beliau doktor, masya Allah, ibu-ibu, mbak-mbak lebih tepatnya baru menikah, masya Allah. Ada yang jodohnya dibuat panjang, ada yang berjodoh cepat nih, gara epon bojo. Ujian juga. Ya Allah, di bojo sini jangan. Bojo kuliahnya bahaya epon. Ingat-ingatlah ada orang yang nggak punya jodoh lama jodohnya. Maka kita harus bersyukur. Ada jodoh ujian, tidak ada jodoh ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Maka memang sesungguhnya sejatinya kita demikian adanya. Maka Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau berpikir akan masuk surga? Sementara mendatangkan pada engkau tentang ujian-ujian sebagaimana didatangkan pada orang-orang sebelum kalian, masathumul ba'sa wad-dur wa zulzilu, tentang kesengsaraan, penderitaan, diguncang-guncang dengan rasa takut, sampai para rasul pun berkata, ya Allah, kapan pertolongan datang? Jadi wajar ibu-ibu kalau jenengan pas sakit, ya Allah, kapan tuh Gusti Allah pitulungan itu kok, ya Allah, aku sekalian banget rasanya orang kuat, ya Allah, misalnya seperti itu. Ingatlah Allah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dari sini kita tahu Bapak Ibu semuanya betapa pentingnya kita ngaji, saling mengingatkan supaya kita tadi wong eling, tadi wong eling. Jangan sampai kita bunuh diri gara-gara ujian. Jangan dengan pikiran bahwa jenengan itu susah sendiri, orang lain juga mengalami kesusahan. Semoga kita dibimbing oleh Allah di dalam kebaikan, sehingga kita bisa menapaki jalan hidup ke depan dengan penuh kebaikan, insya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan tentang syarat sholat kita. Kita masih di syarat sholat yang pertama. Sekarang saya lompat ke syarat sholat yang berikutnya, yaitu tentang kita melanjutkan sedikit tentang mengangkat hadas dan hilangnya najis sebagaimana dulu kita pernah bicarakan. Tetapi saya ingin mencoba mengkombinasi tentang kesucian ini dari dua sisi. Saya mengajarkan kepada panjenengan kita belajar toharo, tetapi betul-betul dari dua sisi. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'la ayat ke-14. Quran surah Al-A'la ayat ke-14. Surah Al-A'la insya Allah hafal ya. Hafal buatan? Kalau bapak-bapak harusnya hafal karena sering banget dibacakan ketika Jumatan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal maw'a faja'alahu tha'an ahwa, seterusnya. Nanti di ayat ke-14 Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Ini kemarin sudah saya singgung ketika Jumatan bagi yang berangkat Jumatan, cuma tidak detail. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, kata Allah. Wa dzakara isma rabbih fasalla.
Orang itu selalu mengingat Allah di dalam duduknya, di dalam berdirinya, di dalam menjelang tidurnya, ketika bangun tidurnya, ketika bekerja, ketika sendirian, dia selalu ingat Allah. Fasolah, dan dia orang yang sangat menjaga sholat. Jadi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercatat di dalam Quran surah Al-A'la ayat 14 ini menunjuk pada 3 hal. Orang dikatakan sukses jika dia menyucikan dirinya. Ini penting ya. Masya Allah. Kita Bapak Ibu semuanya sering mengatakan Bu Sri sukses. Lah kayak mobilnya lo, iya enggak? Kita mengatakan sukses dia. Pak Yanto sukses, lah kok anaknya jadi bupati. Atau seluruh aksesoris dunia kita mengatakan sukses dengan embel-embel dunia. Dan itu mahfum, wajar di masyarakat memang begitu nih. Jadi kan lah jarang Mireng mengatakan, oh Pak Yanto niku lho sukses lah kok rajin banget yang masjid sih. Jarang betul. Katanya rajin masjid yo dianggap biasa mawon. Gini apa gitu? Memang seperti itu yang lazim di masyarakat. Ketahuilah, sukses menurut Allah adalah siapapun dia yang menyucikan dirinya, man tazakka. Maka dengan dia sudah ngaji, mendefinisikan sukses harus sesuai dengan yang dicontohkan Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, apa maksud man tazakka di dalam ayat qad aflaha man tazakka? Aflah itu untung, sukses ya, Bapak Ibu semuanya. Aflah itu keuntungan, kesuksesan. Orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin itu. Orang-orang yang khusyuk sholatnya di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Di dalam surat ini dikatakan yang beruntung adalah yang menyucikan dirinya. Pertanyaannya, apa maksud menyucikan dirinya? Ada tiga. Jadi tafsir Quran surah Al-A'la ayat ke-14. Maksud menyucikan diri adalah menyucikan hubungan kita dengan Rob kita. Jadi hubungan jenengan dengan Allah itu harus disucikan. Yang pertama. Yang kedua adalah kesucian hubungan jenengan dengan Rasulullah SAW. Orang yang diberi hak otoritas untuk menyampaikan syariat kepada kita. Nabi Muhammad SAW yang dia adalah Khatimul Anbiya. Dia adalah Nabi yang terakhir, Nabi penutup. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Jangan kegoda yang dulu ada nabi-nabi anyar-anyaran gitu. Lia Eden ngaku jadi nabi dan Jibril barang. Makanya polisi Indonesia itu hebat menangkap malaikat. Ahmad Musaddiq, ngaku nabi, tangkap oleh polisi, subhanallah. Jadi Khatimul Anbiya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kita harus menyucikan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang disebut di dalam qad aflaha man tazakka. Kemudian yang ketiga adalah menyucikan hubungan kita dengan orang lain. Tiga-tiga ini. Jadi orang dikatakan menyucikan diri sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-14 ini adalah ketika dia mampu menyucikan dirinya, ada upaya menyucikan dirinya terkait hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan Rasulullah, dan hubungan dia dengan antar manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah seorang sahabat ahli tafsir. Jadi sahabat muda, tapi semua sahabat yang lain mengakui inilah ahli tafsirnya para sahabat. Ini adalah buah dari doanya Nabi Muhammad SAW bahwa dia didoakan yufaqihu fiddin. Semoga Allah fakihkan, pintarkan dia dalam ilmu agama dan dikabul oleh Allah. Makanya dia termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dengan menjadi ahli tafsirnya para sahabat. Mengatakan makna dari man tazakka terkait hubungan dengan Allah adalah satu, yang ingat-ingat ya,
Dikatakan jenengan menyucikan hubungan panjang dengan Allah adalah ketika jenengan tidak pernah berbuat syirik. Dibanding jenengan hubungan dengan Allah itu suci. Ingat Bapak Ibu, kita itu hamba, punya hak atas roh kita. Kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah punya hak. Apa haknya? Diberi segala sesuatu kebutuhan kita. Kita diberi sehat, diberi bisa melihat, diberi istri, diberi anak, diberi pekerjaan. Itu Allah semua kasih. Itu hak kita atas roh kita. Dan diberi, jenengan diberi udara gratis. Waktu COVID jenengan tahu nih, orang rebutan oksigen tuh nih. Kakak saya termasuk yang kena tuh, satu keluarga harus pakai oksigen. Kebetulan orang kaya, jadinya yang langsung masuk rumah sakit. Dapat oksigen mudah, wong suci. Nek wong ora suci ngono kadang-kadang yo angel tenan rumah sakit tetek wae. Subhanallah. Betapa tidak adilnya dunia kadang-kadang. Tapi itu faktanya. Faktanya. Saya dulu pernah punya guru motivasi, Pak Soli namanya. Dia mengatakan ke saya tuh, "Hit, faktanya kita hidup di dunia memang suka tidak suka yang punya uang itu dilayani lebih dulu." Saya mengalami betul katanya. Saya kecelakaan mobil. Saya sama-sama parah dengan yang lawan celaka saya. Yang ditolongi saya duluan ketika di UGD. Kenapa? Karena saya orang kaya. Sementara yang kecelakaan dagangan saya itu orang miskin. Akhirnya orang ini mati, saya masih hidup. Subhanallah. Sampai segitunya nih, urusan dunia nih. Di dunia memang kita seperti itu kenyataannya. Maka kita minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan kita berbuat pertolongan tidak harus yang begitu. Ini orang kaya raya nih, beliau kekayaannya luar biasa. Dia mengatakan begitu ke saya untuk memotivasi. Subhanallah. Jadi kita memurnikan hubungan kita dengan Allah ketika kita betul-betul kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Tentang syirik saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Syirik yaitu meminta kepada selain Allah di waktu yang bersamaan dengan kita meminta kepada Allah. Makanya namanya syirik. Syirik itu syarikat, mendatangkan teman buat Allah. Allah itu maunya sendiri. Kita hamba punya hak atas Allah, Allah punya hak atas kita. Apa hak Allah atas kita? Diibadahi. Makanya jenengan diciptakan di bumi itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka hak Allah atas hamba adalah hamba menyembahnya, itu hak Allah. Paham Bapak Ibu? Itulah mengapa dosa ini dosanya nggak diampuni satu-satunya. Kalau jenengan naudzubillah mencuri itu mengambil hak makhluknya Allah. Jenengan sedang zalim dengan mengambil hak makhluknya Allah. Loh, haknya dia kok kita ambil? Dia punya uang kita curi. Berarti haknya dia, sesungguhnya itu uang milik dia, kemudian kita ambil. Maka kita sedang berbuat zalim dengan mengambil hak orang lain. Itu dosa, zalim. Jadi akan ditemukan di kontor besok. Tetapi yang paling bahaya dan mengambil haknya Allah. Allah itu diibadahi. Lah kok jenengan boten melakukan malah ibadah ke yang lain. Itulah mengapa menjadi dosa satu-satunya nggak diampuni. Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, aku tuh enggak bakal mengampuni dosa syirik dan aku ampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Makanya dikatakan hubungan panjenengan suci dengan Allah ketika jenengan enggak berbuat syirik. Berarti jenengan hubungan dengan Allah suci. Inilah yang dikatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang menyucikan dirinya, yaitu ketika dia berhubungan dengan Allah benar-benar hanya kepada Allah. Syirik ada dua minimalnya, yaitu syirik akbar dan syirik kecil. Syirik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau iktikad, keyakinan di dalam hati. Jadi nggak boleh tiga-tiganya, baik keyakinan atau ucapan atau perbuatan, kita nggak boleh berbuat syirik. Syirik akbar contohnya apa? Syirik akbar berdoa kepada selain Allah, itulah syirik akbar yang paling besar. Jenengan berdoa meminta bersandar kepada selain, itulah syirik akbar. Dulu cuman kita kecil nih. Bagi yang seumur saya mesti tahu dulu tuh ada semacam judi tapi yang dilegalkan, SDSP dulu. Pernah dengar? Yang seumur saya pasti pernah tahu tentang SDSP. Singkatannya apa Pak? Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Judulnya itu legal loh, bayangin. Itu legal.
Zaman dulu di antara kegiatan orang waktu itu nek dalu niku golek wangsit. Nggo masang buntut. Metu loro wae opo kene mut loro sugih. Subhanallah. Zaman waktu itu orang masang 2.500 entuk sak itu setengah. Gini apa nggih? Nah, ini yang tua-tua mesti tahu nih. Orang-orang datang ke tempat-tempat keramat gara-gara apa? Cari buntut. Gini apa nggih? Orang datang ke kubur keramat. Mbah, sok buntut tes sing metu piro lho, Mbah. Begitu itu beneran terjadi. Itulah syirik akbar itu. Jadi dengan meminta berharap bersandar kepada makhluknya Allah. Untung-untung orang dijawab, nek Mbah, sing metu piro jebul jawab ya. Sing metu 75 malah melayu jenengan. Ini apa nggih? Ketika jenengan bersandar, berharap, memohon kepada selain Allah, itulah syirik akbar. Maka jangan sampai dengan lakukan. Kalau jenengan masuk dalam kategori qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, jangan pernah melakukan yang seperti itu. Karena itu syirik akbar. Syirik kecil apa contohnya? Syirik kecil contohnya adalah riya. Ibu-ibu semuanya, dan ini adalah penyakit yang bahaya. Dikatakan riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Ketok mboten? Ketok mboten? Semut ireng ning dhuwur watu ireng, wengi-wengi pol. Ketok mboten? Nah, putih ora ketok. Maksudnya Pak, saking halusnya riya di dalam hati ini. Setiap kita tuh punya nafsu untuk dihargai, dihormati, seneng yen dipuji, itu seperti itu asalnya kita. Ibu-ibu bikin status di WA, bikin status mungkin didelok. Si nonton sopo yo? Nek si nonton oke seneng, wis nonton wis nuntut, iki ditonton kok orang dikomentari yo. Subhanallah. Seperti itu kita itu, halus saja itu. Kita tuh pengen pamer, pengen menunjukkan, senang dengan dihargai, senang dengan dipuji-puji. Memang hasrat manusia seperti itu, ibu-ibu semuanya. Maka dikatakan kata Rasulullah ketika para sahabat berkumpul, sedang ngobrol antar sahabat tentang mengingatkan bahayanya fitnah dajjal. Jadi nggak tahu fitnah dajjal ya? Itu bahayanya luar biasa, sampai dikatakan kalau dajjal datang tuh istri-istri dan anak perempuanmu, adik perempuanmu, saudara perempuanmu ikat di rumah masing-masing, jangan boleh keluar. Kenapa? Perempuan tuh gampang lugu. Saking pengaruh dajjal luar biasa. Oh kok dajjal. Ibu-ibu sekarang dipengaruhi sama Kanjeng Dimas itu melu. Profesor loh melu Kanjeng Dimas. Subhanallah. Sekolah sampai Perancis, sampai ke Amerika, sebelum dia posisi cuma untuk duitnya ini gelem itu. Subhanallah. Betapa dahsyatnya fitnah dajjal. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang aku lebih khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah dajjal? Jadi Rasulullah mengabarkan tentang, mau nggak kalian saya beritahu tentang sesuatu yang saya khawatir menimpa kalian dibandingkan fitnah dajjal? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah, asyirkhul khafi, yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya, adalah riya. Bapak ibu semuanya, Rasulullah mencontohkan seorang laki-laki berdiri yusolli untuk sholat, kemudian dia indah-indahkan sholatnya, dia bagus-baguskan sholatnya karena dia tahu sedang dilihat oleh orang lain. Itu riya. Bapak ibu semuanya, bayangkan Rasulullah memberi contoh di bagian ibadah yang paling sakral, yaitu sholat. Nek sholat tuai yang adalah hubungan jenengan dengan Rabb jenengan, isoria soyo meli liane. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Soyo meli jenengan nggawa duit sak yuto ngekei wong nyo sak yuto. Niku sakit banget mlebu lewat tangan, lewat hati, pengen dianggap wong lomoh. Dan jangan perlu tahu ya, pemantik neraka jahanam itu tiga-tiganya terkait dengan ini, yaitu orang yang hebat di dalam jihad, tetapi kemudian dikatakan dusta oleh Allah. Kan dikatakan kamu berjuang karena ingin dikatakan sebagai seorang kesatria, kemudian gila, dan sudah dikatakan dulu di dunia memang dikenal kamu tuh orang hebat, dikenal kamu tuh pahlawan, tapi kamu dusta hatinya. Sehingga dia termasuk orang yang digeret dengan muka terbalik masuk ke neraka jahanam. Yang pertama. Kemudian orang yang sugih, senang sodakoh, lomoh,
tetapi hatinya ingin dikatakan loh, gila. Dan sudah dikatakan dulu di dunia kamu terkenal orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang lomo, sudah dikatakan di dunia. Padahal hatinya ingin begitu memang, maka dia dikatakan dusta dan jadi geret pula dengan wajah yang di bawah tertelungkup menuju neraka jahanam. Yang ketiga ahli Quran, qori, Bapak Ibu, dia membaca Quran karena ingin dikatakan sebagai orang yang ahli qori dia. Dan gila, sudah dikatakan dulu di dunia kamu terkenal sebagai orang yang ahli Quran, pintar maca Quran, bacaanmu apik. Subhanallah. Tapi hatimu bukan karena Allah. Makanya betul Rasulullah mengkhawatirkan riya, melebihi khawatirnya kepada Dajjal. Karena ini adalah syirik kecil, seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam, betul-betul halus gitu. Saya pernah menyampaikan penjenengan contoh riya. Umroh, lagi umroh, jenengan ketakbir sehat di sana, jenengan bisa bolak-balik ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Kemudian jenengan bikin status di WA, alhamdulillah hari ini rahmat Allah luas untuk saya. Saya hari ini diberi tenaga, bisa berangkat bolak-balik ke Masjidil Haram. Masya Allah, neng status. Ini kok kayak pamer, kok kayak nomor ini. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan suka status kalau nggak bisa menata hati, jangan. Demi Allah jangan. Kecuali jenengan bisa menata hati. Saya tidak mengatakan jenengan ria kalau jenengan status. Saya nggak akan mengatakan itu karena ria itu terkait dengan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jenengan nggak yakin bisa menjaga hati, nggak usah bikin status. Saya ini gue mau nih, ya, dari status kan di sini nonton sidik terus sedih itu. Ini masalahnya. Wis gawe status mimpin wis 24 jam pasti nonton wong 5. La ilaha illallah gitu. Subhanallah. Itu tadi sudah dilihat masih nuntut di komentar. Wis nonton buat komentar. Aku biasanya nek nonton boleh tak komentari, ora komentar wong kuwi. Dan terus kenapa kalau enggak dikomentari? Ibu-ibu semuanya hati-hati. Jangan sampai kita terjebak. Kemudian dikatakan menyucikan diri hubungan kita dengan Allah adalah ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bermaksiat. Apa definisi maksiat? Lawannya takwa. Kalau takwa melaksanakan perintah menjauhi, maka maksiat adalah melaksanakan larangan menjauhi perintah. Itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Masjid lain saya sudah menyampaikan tentang dampak dari maksiat, ada sekitar 20 item dampak dari maksiat. Di antaranya adalah susah berprasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pagi-pagi nggak bangun subuh kok karep-karep awane kepenak niku pula nggih ngawur. Nggih napa nggih? Kita tahu akan berprasangka baik kepada Allah ketika kita berbuat baik. Ana ila doni abdi, bisa itu bergantung perasaan hambaku. Apa yang diprasangkakan hambaku kepada itu yang terjadi. Tetapi prasangka itu nggak bisa dibuat. Nek jenengan gawe elek, niku yo prasangkane mesti elek. Jenengan datang ke jalanan pakai motor nggak pakai helm, nggak pakai SIM, nggak pakai apa, ketemu polisi mesti pikirannya elek. Aduh ditangkap Pak polisi. Gini apa nggih? Tapi kalau jenengan bawa kelengkapannya, ana polisi yo ben wae prasangkanya baik, polisi mung liwat tok. Gini apa nggih? Demikian juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, artinya kita sedang membangun prasangka buruk kepada Allah. Orang berzina, naudzubillah, kok ngarep-arep hasil apik, yo enggak mungkin. Mesti wah ana dosa entuk apa meneh ya aku. Dan lain sebagainya. Ada sekitar 20 dampak maksiat. Jika kita ingin memurnikan hubungan kita dengan Allah, maka hindari itu. Yang kedua, memurnikan hubungan kita dengan Rasulullah SAW maksudnya apa? Jangan berselisih dengannya. Jangan menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan ya. Banyak orang ya, hidup rela bertengkar gara-gara yang bukan sunnah. Sunnah bukan, ya, budaya pun masih dipertanyakan. Dia rela bertengkar gara-gara itu. Sementara yang sunnah ditinggalin. Subhanallah. Contoh nih, saya kasih contoh. Dulu saya pernah contohkan dengan ada orang sehat di pagi hari mengatakan saya subuh kuat 8 rakaat, kenapa harus 2 rakaat? 8 rakaat nek dibandingkan loro oke ini. Oke 8 nih. Berarti nek menurut ukuran jumlah lebih apik kok perwira. Lebih apik 8 kok dibanding loro. Tetapi Allah marah kepada yang bersangkutan ini bukan karena sholatnya.
Sahabat itu bertanya, masa Allah akan menghukum saya karena sholat saya? Aku gak sholat nggak bisa dihukum? Engkau dihukum bukan karena sholatmu, engkau dihukum karena engkau menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah perintahkan 2, engkau laksanakan 8, itu berselisih. Maka menyucikan hubungan kita dengan Rasulullah maksudnya jangan menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu punya suami di dalam rumah tangga jangan menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ibu harus menghormati suaminya, suka nggak suka. Demikian juga suami, khairukum li ahli, katanya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istri-istri kalian. Istri kalian apa istri-istri kalian? Istri kalian. Udah nabi siji toh. Wa ana khairukum li ahli, dan saya, kata Rasulullah, yang paling baik terhadap istri saya. Maka kalau jenengan nggak mau berselisih dengan Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki harus sayang banget sama istrinya. Kalau ada suami kok nggak sayang sama istrinya, ini berarti dia berselisih, tidak memurnikan hubungan dia dengan Rasulullah SAW. Orang menjelang tidur, kalau dia tidak mau menyelisih Nabi Muhammad SAW, dia akan membaca tentang apa-apa yang dilaksanakan menjelang tidur. Ini sunnah. 1, membaca doa sebelum tidur. Sudah belum? Sudah, insya Allah. Ojo turun langsung blok, langsung ngorok. Subhanallah. Makanya tidur itu butuh persiapan. Jangan tidur menunggu sudah pol banget, nanti dengan nggak sempat berdoa. Yang kedua adalah berwudu sebelum tidur. Mpun apa dereng? Nah, ini kan di pelajarannya sudah. Manfaatnya banyak. Ketika kita mati di dalam kondisi tidur sementara kita bersuci, maka kita mati dalam kondisi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang wudu sebelum tidur, maka ditemani di bajunya oleh malaikat dan mendoakan ampunan untuk dirinya hatta yastaiqid, sampai dia bangun. Nah, yang seperti ini aja belum, kadang-kadang kita melaksanakan hal-hal yang bukan sunnah, ribut sunnah. Kemudian tidur di sisi sebelah kanan, sunnah, sudah dilaksanakan belum? Ben koyo mati nih loh, ya kan? Seperti orang meninggal, biar kita ingat, oh jangan-jangan ini tidur saya yang terakhir, jangan saya nggak bangun lagi. Beginilah kira-kira posisi saya nanti ketika dikubur. Maka itu sunnah, dan ilmu kesehatan menunjuk bahwa itu bagus untuk jantung ternyata, tidak menekan kerja jantung. Atau membaca surat Al-Muluk menjelang tidur. Sudah belum? Ala Ustaz Dawomen Al-Muluk. Sunnah itu. Itulah kalau kita betul-betul nggak mau menyelisih Nabi Muhammad SAW, banyak sekali sunnah sebenarnya yang kita harusnya lakukan. Kita tuh sibuk dengan yang sunnah sehingga tidak sibuk dengan yang bid'ah. Bid'ah apa artinya? Segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita sibuk di situ, gorek-gorek sing aneh-aneh, sementara sing sunnah malah ditinggal. Kemudian membaca ayat kursi, sudah belum? Sudah, insya Allah ya. Membaca ayat kursi, manfaatnya banyak sekali. Ini perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sepanjang tidur. Kemudian membaca 3 surat pendek, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah belum? Sudah, insya Allah ya, sudah. Kemudian zikir dengan jumlah zikir yang banyak, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Sudah belum? Sudah ya. Kemudian mengatur niat untuk bangun sholat malam dan bangun sholat subuh. Mengatur apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Amal bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan apa yang manawa, apa yang dia niatkan. Nek jenengan sare niatnya bangun malam, ternyata jenengan nggak bangun malam, bablas tekan subuh jenengan dianggap tetap sholat malam sebab jenengan niat. Lantas tidurnya itu apa? Sedekah dari Allah untuk jenengan. Itu loh. Makanya di antara sunnah menjelang tidur adalah mengatur niat untuk bangun sholat malam dan sholat subuh. Membersihkan tempat tidur, sudah belum? Kebiasaan anak saya itu Abdullah yang suka ikut itu, kalau mau tidur itu mesti pegang sapu, Allahu Akbar sambil bersihin tempat tidur itu. Begitu setiap malam kegiatannya Abdullah itu. Kemudian memperbanyak istighfar menjelang tidur sampai mata kita tertutup. Kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Itu sunnah.
contoh tidak berselisih dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dikatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri hubungan dengan Rasulullah adalah tidak menselisihi Nabi Muhammad SAW. Ingat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dariku, maka tertolak, kesal tertolak, boten kagem. Bahkan dengan bisa terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Gara-gara dengan beramal kepada amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu bahaya sekali. Karena nanti akan ditolak dengan masuk ke haud, telaganya Nabi Muhammad SAW ketika menjelang ke surga kita, insya Allah. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, maksud mensucikan diri adalah mensucikan hubungan jenengan dengan orang lain. Maksudnya bagaimana? Jangan pernah jenengan menjadi orang yang menyakiti orang lain. Ini artinya jenengan qad aflaha man tazakka. Man tazakka di situ kesucian maksudnya adalah kesucian hubungan dengan orang lain itu jangan pernah jenengan nyakiti orang lain dengan kalimat panjenengan, dengan perbuatan panjenengan. Subhanallah. Maka muslim adalah man salima muslimuna, seorang muslim adalah seorang yang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya dan perbuatannya. Jadi kalau jenengan pengen menjadi orang yang beruntung, kata Allah, pastikan jenengan orang yang sama sekali gak menyakiti orang lain. Ini penting. Ingat Bapak Ibu semuanya. Orang masuk surga itu sudah gak ada masalah, sudah bersih semuanya. Tidaklah seseorang masuk surga kecuali sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jenengan pulang kepada Allah dengan dosa segunung, insya Allah diampuni oleh Allah. Sepanjang bukan dosa syirik. Tetapi kalau jenengan punya dosa dengan orang lain, repot tepol-polan, jenengan pasti akan ketemu dengan orang itu. Jenengan punya hutang hari ini dengan orang lain, jenengan akan ditemukan isi pol-polan. Lebih hutang karo aku tuh jebul. Sak yuto loh. Orang iso dibayar dengan duit waktu itu, dibayarnya dengan dosa atau pahala. Jenengan pernah mengucapkan kalimat yang menyakiti orang lain, segera minta maaf sekarang, jangan bawa pulang ke akhirat. Karena panjenengan pasti akan ditemukan dek ben lorone aku pun lorone hatiku. Subhanallah. Mana sekarang pahalamu untukku? Ini dosaku untukmu. Subhanallah. Di antara dalilnya adalah hewan bertanduk menanduk hewan tidak bertanduk. Nanti di sana akan ditemukan hewan yang nggak bertanduk dikasih tanduk menanduk hewan yang dulu nanduk dia di dunia, supaya pol-polan sama-sama. Maka tidaklah orang masuk surga kecuali semuanya sudah selesai, akan dikumpulkan masing-masing panjenengan. Subhanallah Bapak Ibu. Maka kalau jenengan sekarang pernah menyakiti orang lain, menjadi merugikan orang lain, pastikan selesai sekarang. Jangan menunggu mati. Karena waktu itu semuanya tidak berlaku kecuali dosa dan pahala. Subhanallah. Nah, inilah tafsir Quran surah Al-A'la 14 terkait dengan kesucian diri. Ini Bapak Ibu semuanya saya akan gunakan untuk mengantarkan panjenengan di dalam bab tentang toharoh. Saya ingin jenengan belajar dengan saya, belajar bersuci toyo suci dua-duanya maksudnya. Bukan hanya suci secara badan, fikih, jenengan wudu, jenengan mandi, tapi jenengan menyucikan betul hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sesama manusia yang lain, sehingga produk dari ngaji kita itu betul-betul baik. Saya kasih pengantar toharoh. Toharoh dalam bahasa Arab artinya anadofah, yaitu bersuci, menyucikan, kebersihan. Dan toharoh, Bapak Ibu semuanya, di dalam agama kita menempati kedudukan yang sangat tinggi karena dia merupakan syarat ibadah. Jenengan pinter fikihnya ini itu, kalau jenengan toharohnya keliru maka tidak kepake. Toharoh itu adalah ritual. Jadi jangan pegang ini. Jenengan seorang muslim itu secara bahasa artinya apa? Yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri secara bahasa artinya apa? Orang menyerah itu pripun? Siap diatur. Nah, jenengan menyerah pun, kalau menyerah bos, bari nomor terserah dengan diatur oleh bos. Kita muslim, Bapak Ibu semuanya, maka harus siap diatur. Maka dalam hal masalah kesucian pun Allah langsung atur. Makanya ini sifatnya ritual. Maksudnya ritual karena Allah yang tentukan tentang toharoh ini, bukan kita. Apa dasar bahwa toharoh ritual? Yang pertama,
Jenengan bisa tahu dari perbedaan antara bersih dengan suci. Bersih sama dengan suci enggak? Beda. Syarat untuk ibadah itu bersih apa suci? Suci. Bersih itu lawannya kotor. Suci itu lawannya najis. Ini berbeda ini, jangan harus tahu. Bersih itu lawannya kotor. Bersih itu enggak dekil, bersih itu enggak keringetan, bersih itu ramambu, bersih itu putih misalnya. Itu bukan syarat untuk melaksanakan ibadah. Walaupun bersih dengan suci itu sahabat karib, dekat banget. Mau bersih biasanya ya suci, mau suci biasanya ya bersih. Tetapi syarat untuk ibadah bukan bersih tetapi suci. Jenengan habis dari sawah, kena kotoran lendut. Sholat sah enggak? Sah. Karena lendut itu bukan najis, walaupun jenengan kelihatan kotor. Ini bagi. Adapun najis atau adapun suci lawannya adalah najis. Maka jangan sekali-kali dengan campur adukan untuk mensyaratkan sebuah ibadah antara bersih dengan suci. Ini bahaya nih. Kalau dengan mencampur adukan ini dengan stres. Orang kuli bangunan gimana? Mungkin dia nggak sempat mandi ya, sholat dulu dalam kondisi dia berkeringat, kotor mungkin, ya mengganggu tetangganya. Allah Akbar, breng ambil pol. Tapi secara hukum dia sah sholatnya. Maka ini ritual. Bentuknya ritual, memang kita manut sama Allah. Kalau menurut pikiran kita, suci itu pasti bersih, gitu bagi. Tapi bukan itu. Pengen awet dewe jadi bersih, yo suci yo bersih. Tapi nggak begitu. Yang kedua, mengapa toharo dikatakan ritual? Karena menentukan sesuatu najis atau kotor atau najis atau tidak suci itu Allah yang tentukan. Kita manut secara syariat, kita muslim, kita berserah diri. Pokoknya Gusti Allah sing ngatur, bukan kita. Contoh, yang paling gampang saya contohkan babi berulang-ulang. Babi itu tidak menjadi najis karena ada cacing pitanya. Katanya tidak, babi ada cacing pitanya katanya. Betul atau enggak saya nggak tahu. Tapi katanya begitu. Ada ternyata benar informasinya bahwa babi itu yono cacing pitanya tenan. Maka Allah menentukan dia najis bukan karena ada cacing pitanya. Seandainya ada teknologi yang bisa menghilangkan cacing pita di dalam babi, maka babi tetap najis, betul? Tetap najis walaupun cacing pitanya pun hilang. Paham? Maka menentukan najis atau bukan itu ketentuan dari Allah. Memang Allah tentukan babi itu najis. Babi tidak menjadi najis karena kotor. Sifatnya yoleh tenan. Babi itu kadang-kadang kotorannya dipangan, gitu mungkin cuma jalan di YouTube. Kotorannya sendiri dimakan lagi, subhanallah. Saking jangan kotor itu banget. Kemudian babi itu punya sifat buruk. Jenengan, saya pernah lihat debat antara seorang muslim dengan non muslim. Di situ disampaikan tentang mendatangkan babi dan ayam. Babi itu didatangkan cewek babi, cewek babi siji, babi lainnya papat. Ini ku barengan niku, cewek niku. Subhanallah. Maka kalau ada orang yang mohon maaf suka makan kepijitnya sifat seperti itu ya pantas. Oh, seorang suami kok istrinya digoda orang lain kok meneng wae orang nesu itu lah dayus namanya, terancam neraka jahanam laki-laki seperti itu. Laki-laki punya istri, istrinya digodain orang kok malahan meneng wae, niku dayus namanya. Terancam neraka jahanam. Apalagi seorang suami membiarkan istrinya dilihat oleh banyak orang dan jogo-jogo, itu dayus itu. Laki-lakinya terancam neraka jahanam dan itu sifat babi itu. Ayam dengan lihat ketika dia punya pasangannya dicerai kalau dia wah teladung itu. Gila bagi muslim itu begitu menjaga kesucian dirinya. Tetapi Allah menentukan babi najis bukan karena itu. Seandainya ada pecinta babi, babinya didusi, sedino ping ini mau adus lah bersih banget tuh itu. Disemprot wangi-wangi, disamponi, digoni klambi, dijak yang mall, tetep wae babi najis. Ini dikatakan mengapa toharoh itu ritual, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta banget dengan yang namanya kesucian. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-222 disebut tentang bahwa Allah itu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang suka menyucikan dirinya. Nah, nanti kita akan belajar tentang pembagian toharoh. Kemudian toharoh itu ada dua, yang hakiki dan yang hukmi. Kemudian kita akan belajar tentang beberapa jenis najis, kemudian cara menyucikannya bagaimana dengan air, metodologinya atau caranya dan sebagainya kita akan belajar secara bertahap.
Mudah-mudahan Allah beri waktu kepada kita, beri umur kepada kita, dan kita diberkahi di sisa umur, dan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik dan dapat taufiknya insya Allah. Demikian sampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Monggo Ibu, Bapak.